Oke, baik. Kita mulai dari materi pertama. Di syarahnya beliau menuliskan basmalah. Kita lihat ya. Kita akan bahas mengenai makna basmalah dalam syair beliau. Al-Imam Al-Jamzuri ya. Ini beliau namanya Al-Imam Al-Jamzuri. Nanti kita akan jelaskan kenapa disebut dengan Al-Imam Jamzuri. Nah, beliau berkata di awal syairnya nih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali syairnya dengan basmalah. Ya, dengan basmalah. Antum sudah tahu mungkin artinya ya. Bismillah, bismi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, dalam syair beliau, kenapa beliau mengawali syarahnya dengan basmalah itu ada tiga hikmah gitu ya, atau tiga alasan. Yang pertama itu mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan berkah, pertolongan dari Allah gitu. Jadi ketika mengawali sesuatu beliau mengharap berkah dan ridho dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beliau berkudwah. Berkudwah itu mengambil teladan dari Al-Quran. Al-Quranul Karim ya. Di mana Al-Quran itu diawali dengan basmalah. Ya. Terlepas dari Al-Fatihah itu ada perbedaan pendapat apakah Bismillah itu termasuk ke dalam bagian Al-Fatihah. Tapi di dalam Al-Quran setiap suratnya itu diawali dengan basmalah. Kecuali surat atau bahaya. Gitu. Tapi kalau misalkan dihitung itu semua basmalahnya itu lengkap ya, 114 kali kayak gitu. Jadi ada satu surat yang itu bismillahnya dua kali. Jadi beliau ini berkhutbah yaitu mengambil teladan dari Al-Qur'an kayak gitu. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah beliau mengamalkan hadis yang mengatakan bahwa ini kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillahi fahuwa abtaru. Atau dalam lafaz lain, kullu amrin dzibalin la yubtau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u. Gitu. Artinya adalah setiap perkara, ini perkaranya perkara yang baik ya. Perkara-perkara yang baik itu ketika tidak dibuka dengan zikir atau di dalam lafaz lain adalah bismillah, maka dia akan terputus berkahnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan suatu hal kebaikan, maka awali dengan bismillah. Apapun itu. Misalkan lagi mau makan ya, atau mau mengerjakan tugas, atau mau ngechat seseorang kayak gitu. Ya, ngechat rumah juga gitu ya. Itu semuanya diawali dengan bismillah. Boleh gitu ya. Nah, itu agar kenapa? Agar berkahnya itu dapat. Dan itu bisa bernilai ibadah. Ya, ketika sesuatu itu dilakukan hal yang mubah ya, hal mubah itu kan hal yang tidak berpahala, tidak mendapat dosa juga gitu. Tapi ketika kita mengawali dengan bismillah, maka akan berpahala di situ. Ya, kayak gitu. Dan itu suatu perkara yang baik ya. Sebaliknya nih, kalau misalkan perkaranya itu buruk ya, itu jangan diawali dengan bismillah ya. Itu, itu parah itu ya. Oke. Nah, ini ada lafaz lainnya. Kullu amrin dzibalin la yubtau fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus berkahnya kayak gitu. Jadi diawali dengan bismillah ya. Bismillah. Oke. Kita lanjut biografi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Dalam syairnya beliau melanjutkan. Beliau berkata nih, yaqulu roji rahmatil ghafuri doman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu akan berkata roji orang yang berharap rahmatil kasih sayang al-ghafuri yang maha pengampun dauman selamanya Sulaiman huwa dia al-jamzuri seorang jamzuri. Nah, ketika di awal syairnya beliau mengatakan begini, yaqulu roji akan berkata ya, akan berkata. Berarti ada seseorang yang ingin berkata. Padahal beliau yang ingin berkata ya. Kenapa beliau nggak menuliskan aku luroji atau saya ingin berkata? Nah, ini ada hikmahnya gitu. Kenapa beliau mengatakan akan ada yang berkata gitu. Ini
Kalau di dalam bahasa Arab itu, kalau misalkan dikatakan akan berkata, maka itu sebuah peringatan bahwa ada yang ingin bicara nih gitu, ada yang ingin bicara gitu, agar semua itu perhatian, fokus kepada yang ingin berbicara itu, kayak gitu. Dan hikmah selainnya adalah kenapa tidak menggunakan kata aku? Ya beliau ini apa namanya tawadu. Gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan ada orang yang biasanya bicara gitu ya dengan aku terus, nah itu biasanya itu ada dua alasan. Yang pertama itu terlampau percaya diri, atau yang kedua itu apa namanya? Nggak lupa lagi. Lupa yang keduanya. Yang pertama pokoknya itu ya, dia terlampau percaya diri. Kalau misalkan dia selalu aku kayak gitu. Nah, maka dari itu beliau tidak menggunakan kata tersebut. Beliau menggantinya dengan yakulu, akan berkata. Ada seorang yang ingin berkata gitu. Nah, roji yaitu orang yang berharap. Berharap apa? Rahmatil ghafuri. Rahmat dan ampunan. Ghafur itu adalah menutup ya. Artinya ghafur itu adalah menutup. Jadi beliau ini mengharapkan kasih sayang Allah dan juga ampunan, bukan ampunan sih. Jadi ditutupi, ya ampunan juga tentunya sih. Jadi ditutupi kesalahannya, gitu. Kita kan ingin ya ditutupi kesalahannya. Gitu. Kayak misalkan orang-orang soleh atau ustadz itu, kenapa kita sangat memuliakan beliau karena beliau itu ditutupi itunya, apa namanya kesalahan keburukannya. Kalau misalkan ya anak dibuka nih aibnya sedikit saja gitu ya, itu udah pada nggak mau nerima anak gitu, maksudnya nggak malah mencela anak kayak gitu. Nah itu kalau misalkan orang dibuka sedikit saja. Maka dari itu kita mohon kepada Allah untuk menutupi segala keliruan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Gitu. Beliau mengawali syairnya dengan kata tersebut untuk meminta diampuni atau ditutupi segala kesalahannya. Sehingga ketika di akhirat pun juga tidak dihitung kayak gitu. Lalu dauman selamanya. Jadi maksudnya selamanya itu kasih sayang dan gofurnya itu selamanya. Selama beliau hidup sampai dengan seterusnya. Nah, beliau yang menyusun ini bernama Sulaiman. Nah, kalau orang Arab itu biasanya itu menamai itu dengan satu kata saja ya, atau satu kata ya, ya satu kata, Sulaiman. Kalau kita kan banyak ya, kayak misalkan antum ya, Hanif Arswendo, gitu. Panjang tuh ya, tiga kata tuh. Ana juga Muhammad Zikri Al-Khufi itu panjangan. Tuh. Nah, kalau orang Arab itu cuma satu kata doang, Sulaiman. Kalau dua kata atau lebih itu aneh dibilangnya, gitu. Aneh dibilangnya. Dan biasanya kalau misalkan kita bisa melihat ya atau sering-sering dengar gitu ya, ada nama di orang Arab gitu ya, itu lebih dari dua kata atau lebih dari satu kata gitu. Itu biasanya yang keduanya itu adalah nama ayahnya dan yang ketiganya itu adalah nama kakeknya kayak gitu. Nah, kalau beliau ini Sulaiman Al-Jamzuri, Jamzuri itu adalah kota tempat beliau lahir, ya, kota Jamzur gitu. Itu letaknya di Mesir, dekat dengan kota Tonto sekarang. Kalau di sekarang itu namanya kota Tonto itu dekat itu kan kotanya. Kalau Jamzuri itu adalah perkampungannya. Kayak gitu. Beliau tinggal di situ sehingga disebut dengan Al-Jamzuri. Gitu. Atau lahir di situ beliau disebut dengan Al-Jamzuri. Ya kalau anak misalkan ya, berarti lahir di Bogor, Al-Bughuri gitu. Ya. Antum di mana nih? Jawa atau di mana? Di pasar Minggu, Pak. Pasar Minggu. Pasar Minggui gitu ya. Gitu ya. Itu beliau biasanya gitu ya. Kalau orang-orang Arab kayak gitu. Jadi menisbatkan suatu tempat tinggalnya gitu untuk membedakan karena kalau misalkan tidak digituin nanti apa ya tidak diberikan nisbat gitu ya ya dengan namanya atau nama kakeknya gitu atau mungkin nama tempat tinggalnya maka kan nama itu sama aja gitu ya maksudnya yang namanya Sulaiman kan pasti banyak ya yang namanya Muhammad pasti banyak gitu kemarin aja yang syairnya ini apa sih namanya kemarin kita bahas apa sih yang sebelum Sufatul Atfal Fuqaddimah Jazari. Nah, Jazari itu namanya itu ya penyusunnya itu Muhammad. Nama kakeknya siapa? Muhammad. Nama bapaknya siapa? Muhammad. Itu Muhammad semua tuh. Begitu. Sehingga tidak bisa dibedakan. Oleh karena itu, dinisbatkanlah dengan tempat tinggalnya atau tempat lahirnya atau tempat wafatnya. Kayak gitu. Biasanya seperti itu.
Jadi beliau yang menyusun syair ini bernama Sulaiman rahimahullah. Kita kenalan lagi. Nah, tadi ya Anas sebutkan bahwa beliau ini disebut atau biasa dipanggil atau masyhur dipanggil dengan Al-Afandi. Ini Al-Afnadi. Afandi sebenarnya Afandi ya. Kalau di sini sih kalau Anda lihat Al-Afandi, bukan Al-Nadi ya. Ini asal nulis. Al-Afandi. Kenapa disebut Al-Afandi? Beliau ini diberi gelar itu dari gurunya. Karena saking keagungan dan mulianya. Jadi disebut dengan atau dipanggil dengan Al-Afandi. Nah, dinamakan dengan Al-Jamzuri tadi ya, dinisbatkan dengan kota Jamzur, yaitu kota di Mesir yang bernama awalnya Tondata, atau Tondato, atau yang sekarang disebut dengan Tonto. Nah, Imam Jamzuri itu ulama lahir di abad ke-12. Ya, jadi nggak lama ya, itu 1200 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400 ya? 1440 Hmm, berapa? 40, 44 ya. 44 ya? Iya, 44 kalau tidak salah. Atau Hmm. 45. Kemarin kan baru tahun baru ya. Nah, jadi lupa. Kayak gitu ya. Jadi tidak jauh gitu. Jaraknya antara kita. Sehingga beliau masih masuk ke dalam ulama kontemporer gitu ya. Bukan ulama salaf. Kalau ulama salaf itu 300 Hijriah sebelumnya gitu ya. Jadi 300 Hijriah sebelumnya itu disebut dengan ulama salaf. Dan 300 setelahnya sebelum 1000 ya itu disebut ulama khalaf. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang sebutkan pemuda-pemuda salaf gitu ya, itu berarti keliru ya. Berarti pemuda salaf itu pemuda zaman dulu gitu ya. Sebelum 300 Hijri ya. Gitu. Kalau pemuda sekarang itu disebutnya bukan pemuda salaf ya. Apa? Pemuda mutaakhirin gitu ya. Pemuda akhir-akhir gitu ya mau kiamat ya. Jadi maksudnya salaf itu berarti kan orang terdahulu. Maksudnya kalau misalkan orang sebutkan belajar apa nih? Belajar dengan ulama salaf berarti ulama-ulama yang terdahulu gitu. Kita mengambil ilmu dari ulama-ulama terdahulu. Tapi kan ulama terdahulu udah meninggal ya. Jadi kita itu turun temurun ilmunya gitu. Nah, jadi beliau ini termasuk ke dalam ulama kontemporer gitu. Ulama-ulama modern gitu. Karena beliau itu lahir di sekitar tahun 1100-an. Nah, kelahiran beliau ini pada bulan Rabiul Awal di Jamzur, Tonto sekitar tahun 1160-an Hijriah. Wafatnya, nah ini yang unik ya. Beliau ini wafat itu tidak diketahui. Ahli sejarah itu eh, tidak menemukan keberadaan beliau atau wafatnya kapan. Itu tidak ditemukan. Namun yang jelas beliau itu masih hidup pada tahun 1208 Hijriah. Karena beliau masih menulis kitab ya, salah satu kitabnya. Kayak gitu. Guru beliau ini kita lihat bermazhab fikih ya Imam Syafi'i sama seperti kita. Di antara gurunya yaitu Syekh Nuruddin Al bin Umar bin Hamid bin Umar bin Hanaji bin Panisi yang masyhur dengan sebutan Imam Al-Mihi, yaitu nisbat ke Almiyah gitu ya, di kota. Nah, biasanya ya, kalau misalkan orang Arab dinisbatkan ke kotanya itu, yaitu di wilayah Mesir. Wafat gurunya itu pada tahun 1204 Hijriah. Beliau ahli di bidang tajwid. Nah, beliau ini belajar nih Syekh Iman Al-Jamzuri itu belajar dari Al-Imam Al-Mihi ilmu tajwidnya atau iqroahnya kayak gitu. Dan ini kita belajar nih ya, kita belajar syarah beliau maka akan sampai ke gurunya beliau yaitu Al-Imam Al-Mihi kayak gitu. Dan menyebarkan ilmu di wilayah Al-Azhar itu gurunya. Namun guru ini yang disebut dengan nama guru ini yang disebut dengan Matan Tufatul Atfal. Yang kedua, guru beliau yang masyhur ya, karena guru beliau banyak ya, tapi ini yang populer itu ada dua. Yang kedua itu Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Nama aslinya adalah Muhammad Abu Nuja yang masyhur dengan sebutan Sayyidi Mujahid. Beliau ulama abad ke-12 Hijriah. Beliaulah yang memberi gelar Imam Al-Jamzuri dengan sebutan Al-Afandi ya. Dalam bahasa Turki yang menunjukkan keagungan atau ketinggian. Gitu, ya. Jadi yang memberi gelar Al-Afandi ini adalah beliau nih, Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Kayak gitu. Ya. Jadi itu adalah biografi singkat dari Syekh Imam Al-Jamzuri. Ya. Nah, ini berikut adalah karangan-karangan beliau.
Ya. Ini yang kita sedang bahas ya, Tufatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran atau Nazom. Yang kedua adalah Fatul Atfal bi Syarah Tufatul Atfal. Ini adalah induknya nih. Jadi Tufatul Atfal itu ada itu setelah ini. Syarah Tufatul Atfal ini. Fatul Atfal. Jadi kalau ini sebenarnya sangat singkat ini pembahasan syarah ini sehingga mungkin kalau dipelajari masih kurang komprehensif gitu. Maka perlu ada penjelasan rincinya. Ya, ini Tufatul Atfal ini yang kita bahas saat ini. Gitu. Jadi ini induknya nih. Dan seterusnya ya, ada banyak karangan beliau kayak gitu. Namun yang kita pelajari atau yang sekarang kita pelajari itu Tufatul Atfal yang tentang membahas tajwidul Quran kayak gitu. Yang ketiga, tahmid salawat dan ahlul bait. Al-Imam Al-Jamzuri berkata, Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdu segala puji billah bagi Allah, hanya kepada Allah, musalliyan dengan salawat ala atas Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa man tala dan siapa saja yang mengikutinya. Jadi di bait berikutnya, berarti baitnya itu kita udah bahas sampai 3 bait ya. Tadi pertama Bismillah, lalu yang tadi Yakulu Roji, dan sekarang Alhamdulillah. Gitu. Nah bait beliau ini di Tufatul Atfal itu ada 61 bait. Gitu. Berarti kita udah 3 bait nih. Tinggal berapa lagi tuh? Masih lama ya. 61 ya. Jadi baitnya ada 61 bait. Dan di setiap baitnya itu sebenarnya ada judulnya ya. Cuman kalau untuk di awal ini tidak ada judulnya. Jadi nanti mulai ada judul pada pembahasan Nun Sakinah dan Tanwin. Kayak gitu. Nanti Ahkamu Sakinah dan Tanwin. Gitu. Itu judulnya yang pertama. Gitu. Kalau yang ini karena pembukaan, maka tidak ada judulnya. Berbeda dengan kemarin Muqaddimah Jazari ya, itu tidak ada di syarahnya itu judulnya. Kalau di Tufatul Atfal ini ada judulnya setiap babnya. Gitu. Untuk memisahkan antara bab satu dan bab yang lain. Gitu. Nah, di bait berikutnya ini yang ketiga, Alhamdulillah musallian. Beliau mengawali dengan Alhamdulillah. Dengan segala puji. Gitu. Jadi Bismillah, terus Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah berarti memohon atau apa ya namanya? Eh, bahwa pujian itu hanya kepada Allah. Jadi beliau itu tidak ingin dipuji segala karya dan sebagainya. Itu atas pertolongan Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan musallian dengan salawat. Nah, terus ala atas Muhammadin dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya dan siapa saja yang mengikutinya. Jadi di awal syair beliau, beliau bersalawat, ya setelah tahmid ya, setelah berhamdalah, lalu bersalawat. Kayak gitu. Nah ini merupakan salah satu adab gitu ya. Kayak misalkan kantum, misalkan mau doa itu ya. Mau doa agar dijabah itu ada tata caranya gitu. Nggak sembarang langsung doa itu ya. Kalau gitu nggak bakal diterima. Jadi ada mukaddimahnya dulu gitu. Pertama misalkan baca basmalah, terus alhamdulillah kita memuji Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung minta sesuatu ya. Kalau antum misalkan minta sesuatu pasti kan ngerayu-ngerayu dulu ya. Ngerayu-ngerayu dulu gitu. Dipuji-puji dulu orangnya gitu biar nanti bisa dikasih gitu apa yang kita mau gitu. Nah itu sama ya. Allah juga gitu. Jadi kita puji dulu Allah, lalu kita ini dulu mengakui bahwa kita itu banyak salah dan lain sebagainya dan juga ditambah dengan ada sholawat. Nah, sholawat itu penting gitu. Dengan adanya sholawat gitu. Sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, dan para pengikutnya. Gitu. Ya. Itu saja materi kita hari ini, Bang. Singkat ya. Jadi sedikit demi sedikit yang penting istiqomah gitu ya. Nggak perlu banyak. Nanti kalau banyak nanti udah pusing dulu jadi ya kapok gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari yang apa yang sudah Anda sampaikan. Hmm, Nanti untuk pembahasan mengenai rincian apa saja yang ada di dalam Tufatul Atfal itu di pertemuan berikutnya ya. Karena ini masih part pertama di Bokot 5. Nanti part keduanya lalu baru bahas mengenai apa isi daripada Tufatul Atfal ini gitu. Jadi kita masih bahas mengenai biografinya kayak gitu. Karena seperti kalau kata pepatah ya, tak kenal maka sayang. taruh. Orang udah kenal banyak yang nggak sayang ya.
Jadi taruh dulu, kenalan dulu ya. Kalau tak kenal maka taruh, kenalan. Jangan. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Itu keliru ya. Ada pertanyaan? Penasaran aja sih Pak sama slide sebelumnya. Ya, sebelumnya. Eh, ya biasanya membaca kalimat Arab gitu ya, ucapan atau Al-Quran itu kan, apakah sebaiknya dipotong atau lanjut gitu, misalkan kayak Alhamdulillah gitu ya kan, Mm-mm. haknya itu kita matikan ya Alhamdulillah, Oke. Musa- musalli ala Muhammad atau Mm-mm. Alhamdulillahi musalli, nyambung gitu. Baiknya itu kayak gimana gitu. Kadang juga kita, ketika menyampaikan di suatu acara atau lagi ada diskusi gitu kan, ada pembukaan juga ya. Oke. Kadang-kadang ada yang dipotong-potong gitu, ada yang Hmm. lanjut gitu. Oke, baik. Itu Kalau baiknya. misalkan ayat itu ayat Al-Quran, gitu, itu misalkan kita lagi baca gitu ya, lebih baik jangan terputus-putus gitu. Jangan terputus-putus. Tapi kalau misalkan kayak misalkan bahasa Arab gitu ya, kayak misalkan ini pembukaan, atau misalkan pidato dalam bahasa Arab atau mungkin khutbah gitu ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya ala ni'matil iman wal Islam gitu ya. Nah itu untuk dipotong-potong itu sebenarnya tidak masalah gitu. Apalagi kalau Hmm, misalkan dalam pembelajaran ke saat ini gitu ya. Lagi belajar misalkan satu kata ini kita potong Alhamdulillah. Maka kan gini ya, karena kalau orang Arab itu pasti diawali dengan huruf yang berharokat dan diakhiri dengan huruf yang sukun. Jadi kalau misalkan dipotong kan berarti kan dia berhentinya di satu kata itu ya. Nah, maka harus hmm, sukun dia, nggak bisa berharokat gitu. Jadi itu. memang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dalam baca Al-Quran gitu, itu tidak jangan diputus-putus karena nanti maknanya jadi beda gitu ya. Maknanya jadi beda. Dikhawatirkan seperti itu. Kalau misalkan ya bahasa Arab, pembukaan dan sebagainya itu tidak masalah gitu. Oke, Pak. Ya. Gitu ya. Baik, insyaallah. Ada lagi? Terus Pak, Hmm? untuk materi sekarang dan selanjutnya, apakah masih untuk mereview yang seperti kemarin itu, Yang ada makharijul huruf review gitu-gitu. ya yang ditarik-tarik itu, atau memang sudah karena materinya baru lagi? Oke. Untuk itu Ana akan ulang itu ketika talaki saja. Ya, nanti ke depannya mungkin Ana akan tidak review lagi di materi seperti ini gitu. Karena mungkin akan memakan waktu juga kalau misalkan itu ya. Hmm, Nah, itu bisa nanti Anda tarik ketika talaki saja. Misalkan Anda tes nih, satu huruf ini ya, untuk coba dijabarkan makrotnya dan sifatnya gitu. Nah, berarti kalau misalkan Anda paham ya sudah. Berarti untuk mengingatkan saja. Karena kan kalau misalkan nggak diulang itu pasti lupa ya, pasti lupa. Ya, itu harus diingatkan. Nanti Anda ingatkan ketika talaki saja. Kalau misalkan materi ini, karena ini nanti ada pada di reviewnya sendiri nanti. Kayak misalkan nanti membahas mengenai nun sakinah dan tanwin gitu ya. Nanti kita akan bahas kenapa kok bisa bunyinya seperti ini. Karena punya sifat ini loh, huruf ini. Nah, itu akan terulang kembali materi yang udah kita pelajari. Maka dari itu penting kemarin kita bahas mengenai sifatul huruf, makhorijul hurufnya. Karena nanti akan berpengaruh ke yang akan kita bahas di syarah ini. Gitu. siap. Itu ya. Ada dari Teh ini mungkin ada pertanyaan? Atau sudah mungkin paham ya? Hmm. Sudah, udah. Sudah, Alhamdulillah. Baik. Dari Pak Hanif, masih ada tambahan mungkin? Cukup Pak. Cukup ya. Baik. Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini. Nanti kita akan masuk ke next materi mungkin di hari Sabtu ya. Hari Sabtu minggu depan Anda ke Bogor ya. Kalau hari nanti ada kabari lagi ya mungkin untuk pasti kayak gitu. Oke. Siap. Nanti kita akan bahas mengenai syarat fatul atfal di Muqaddimahnya masih mengenai apa saja sih yang dibahas di itu fatul atfal ini kayak gitu. Baik kalau Nah, nggak ada yang ditanyakan kayak gitu kita akhiri kalau gitu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak ya. Sama-sama banyak Pak.